tadi yang saya katakan ada sosok yang gede seperti raksasa berbulu lebat, katanya namanya Ki Gedeng Rewok. Dia lari lagi ke tempat semula, teman-teman. Katanya tadi takut ataupun tidak mau gesekan dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melakukan penelusuran, di mana konon menurut cerita dari warga bahwa sekitar Candi Mekar sering terjadi ataupun terjadinya kecelakaan. Nah, apakah kecelakaan tersebut ada kaitannya dengan hal-hal mistis? Kebetulan pada malam hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Suprapto selaku petugas keamanan di PT Candi Mekar. Sedikit ada pertanyaan dari kami kepada Pak Suprapto. Pak Suprapto, apakah Pak Suprapto sendiri selaku petugas keamanan di sini pernah melihat dengan adanya kecelakaan baik mobil ataupun sepeda motor? Mohon diceritakan diantaranya pengalaman Pak Suprapto apa saja. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman suka video kami, jangan lupa untuk klik like, komen, share ke teman-teman kalian. Matur nuwun, terima kasih. Malam ya, ataupun siang itu sempat menjumpai kendaraan angkutan kota bis berhenti Ya, mau dengan penumpang. Cuma saya lihat itu penumpang kayaknya turun, cuma tidak ada penumpang, tidak ada orangnya. Dari arah barat. barat Kira-kira bisa apa itu Pak Suprapto? di Singaraja ya, di Singaraja Singaraja. Kira-kira jam berapaan? jam 1 malam, jam malam. Ya, itu pengalaman pertama ya Pak. Teman-teman, ini pengalaman pertama dari Pak Suprapto yang mana pada sekitar jam 1 malam pernah melihat bis Sinarjaya. Pak Suprapto sendiri sebagai saksi dengan mata kepala sendiri melihat ada bis Sinarjaya turun di depan pabrik Candi Mekar. Setelah dilihat ataupun ditengok oleh Pak Suprapto, ternyata tidak ada penumpang ataupun penumpangnya itu hilang. Nah, apakah sosok itu makhluk astral ataupun tidak, nanti kita akan ulas ataupun kita gali setelah wawancara ini. Pak Suprapto, selain itu, selain penumpang yang turun tapi tidak ada, apalagi Pak Suprapto? Itu ada sempat pernah Ya, orang umum, karyawan sama omnya itu naik mobil mau ke arah timur, itu sempat katanya berhenti sekitar jam 5:30 itu mau maghrib. ya. Itu katanya sempat ada orang nyabrang, itu perempuan itu ke selatan katanya, terus dia sempat berhenti sebentar, terus setelah lewat dia jalan lagi Oh, di jembatan Pak ya? di setel. Ya, sekitar sebelah timur Pak PT Candi Mekar. Nah, itu apalagi yang Pak Suprapto lihat? Kemarin terakhir itu karyawan sempat sempat jadi pulang kerja jam 4 sore itu sempat pingsan, terus dia ada di tidak bangun-bangun ya, pingsan terus itu. Akhirnya dia nangis itu
satu di titipan sepeda. Sempat panggilin seorang pintar atau tidak Pak? Dia sempat dipanggil terus di apa ya? Di rupiah lah Ya, istilahnya dia ya, itu diobati. sempat dia malah itu melototi orang yang dia Melototi. itu sempat akhirnya dia tidur lagi terus dia sadar itu. Ya. Terus menurut orang pintar itu ataupun yang mengobati, kira-kira apa yang merasuki itu? Apa Kuburan Pak? dia pas ditanya pas pojok kuburan Pojok kuburan sebelah. bagiannya ya sebelah itu ya timur pabrik Timur pabrik, ya. Ya. Jadi apakah itu makhluk astral ataupun orang, nanti kita kulik lebih dalam lagi ataupun kita gali bersama kami. Dan selain itu juga Pak Suprapto tadi menyampaikan ada karyawan PT Candi Mekar yang pernah kesurupan sampai dia melotot, katanya yang masuk itu menunggu kuburan ataupun sebelah timur PT Candi Mekar. Pak Suprapto, terima kasih sebelumnya sudah mengganggu waktu panjenengan, dan mudah-mudahan Pak Suprapto tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya sedikit minta kejelasan, dan alhamdulillah Pak Suprapto bersedia. Terima kasih. Maaf barangkali mengganggu waktu panjenengan. Kira-kira kami akan melanjutkan eksplor lagi dan komunikasinya, barangkali ada kedatangan kami ataupun dalam menyampaikan kami kurang berkenan pada panjenengan. Kurang lebihnya seperti itu Pak Suprapto. Terima kasih kepada teman-teman. Kita lanjutkan untuk mengeksplor makam di sebelah PT Candi Mekar. Ya, teman-teman di rumah semua, sekarang saya sudah di makam sebelah timur PT Candi Mekar, yang mana tadi saya sudah wawancara dengan Pak Suprapto selaku petugas keamanan di PT Candi Mekar, dan kini saya akan menelusuri langsung di sebelah timurnya, yaitu kuburan PT Candi Mekar. Apakah benar di sekitar PT Candi Mekar ada beberapa energi negatif yang mana menurut warga sekitar dengan adanya kecelakaan di depan PT Candi Mekar ada kaitannya dengan makhluk tersebut, dan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Suprapto tadi. Sementara saya akan mencoba untuk melihat ataupun berinteraksi dengan makhluk di sekitar PT Candi Mekar. Minta waktunya sebentar untuk melihat ya teman-teman. Setelah saya lihat, memang di sekitar PT Candi Mekar ataupun tepatnya makam ada beberapa makhluk ataupun energi negatif. Kurang lebihnya tepatnya di pojokan ini. Di pojokan, kalau boleh saya gambarkan, ada Gandarwo ataupun kayak makhluk raksasa dan kakek-kakek yang katanya menunggu ataupun berdiam bertempat tinggal di sini. Cuman ada energi-energi yang kadang suka jahil ataupun mengganggu
manusia. Nah, kurang lebihnya yang saya tangkap itu sosok perempuan, boleh dikatakan itu kuntilanak, itu yang kadang bisa mengganggu ataupun jahit kepada karyawan-karyawan PT Candi Mekar. Terus berkaitan dengan kecelakaan, betul kecelakaan itu tidak jauh dari yang namanya bencana ataupun musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga namanya makhluk energi, ada kalanya untuk saling memperhatikan ataupun menghargai. Nah, di mana mungkin dengan adanya kecelakaan tersebut bisa terjadi karena ada makhluk di sekitar makam ini yang mau lewat ataupun menyeberang. Nah, si pengendara mobil ataupun motor berusaha menghindar. Lah, pada saat itulah bisa terjadi kecelakaan. Makanya sebelumnya kami pesan kepada teman-teman di rumah ataupun di mana saja, kalau mau bepergian ataupun dalam perjalanan, untuk melangkah dari rumah dengan berdoa dulu dan untuk saling menghargai. Kira-kira kalau melewati tempat yang angker ataupun singit, untuk membunyikan klakson atau mengedim lampu dengan tujuan tidak untuk takut dengan makhluk tersebut, tapi untuk memberikan peringatan bahwa kami ataupun manusia akan lewat. Insya Allah dia ataupun makhluk tersebut akan saling mengerti dan untuk menghindar. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya datang ke sini itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, karena katanya ada gesekan aura positif dan negatif. Namun demikian saya sudah berkomunikasi, saya tidak mengganggu dan jangan merasa terganggu. Saya hanya berusaha untuk mengoreksi atau mengulik apakah betul di mana terjadinya kecelakaan tersebut ada kaitannya atau tidak. Ternyata ada sedikit gangguan dengan makhluk sekitar sini. Kalau boleh saya gambarkan lagi, ini yang sosoknya gede, berbulu lebat, hitam semua, itu lari ke pojok sana selatan, menghindar dari kami. Makanya tidak mau untuk bersentuhan, lebih baik menghindar. Itu pojok sana, namun tidak bisa untuk mengeksplor lebih jauh ke sana. Nanti menit yang ke depan mungkin bisa langsung ke sana, tapi tetap dia tidak mau untuk berdekatan. Dia akan kembali ke tempat semula. Nah, untuk yang kakak itu ya di sini, ini namanya pohon apa? Kalau tidak salah pohon apa namanya? Untuk pohonnya saya lupa. Cuman di sinilah kalau teman-teman bisa melihat dengan mata batin sosok kakek-kakek tua, ya jalannya membungkuk, cuma dia tidak pergi karena katanya merasa nyaman, beda sama energi negatif yang lain. Karena kakek-kakek ini kan juga menjaga lingkungan sini, ikut menjaga lingkungan sekitar pabrik Candi Mekar. Terus untuk yang sejenis kuntilanak itu dia sering tempat di sini juga. Ini tempat ibarat orang Jawa itu royoman ya, bareng-bareng tempat kita di sini sekitar pojokan pabrik Candi Mekar. Makanya kemarin kata Pak Suprapto selaku petugas jaga atau keamanan, ada karyawan yang pernah kesurupan. Nah, kesurupan itu datangnya dari sini, sosok perempuan ataupun kuntilanak tersebut. Ada lagi teman-teman, selain dari yang keempat itu ada 4 anak kecil-kecil, cuman dia sekarang
tidak di sini, masih keluyuran di sekitar dalam pabrik. Bahkan kemarin kata Pak Suprapto, di depan pabrik Candi Mekar ada ATM dan ada orang yang mau ngambil uang di ATM tersebut. Cuman di dalam ATM itu ada suara anak kecil yang sedang bermain, padahal di situ tidak ada anak ataupun anak kecil dari desa ataupun anak dari karyawan dan sebagainya main di situ. Nah, disitulah namanya makhluk seperti itu kadang suka jahil ataupun bermain di sekitar wilayahnya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman, lanjut lagi. Sekarang di bawah jembatan sebelah PT Candi Mekar. Ternyata yang saya lihat di sini, teman-teman, ada jalan goib ataupun jalan makhluk tersebut. Untuk mondar-mandir di sini, ini jalan, ternyata jalan untuk akses makhluk tersebut. Namun yang sering melakukan gangguan ataupun jahil itu sosok perempuan yang kadang berubah-ubah bentuk, kadang bisa menyerupai nenek-nenek, kadang bisa wanita cantik berpakaian hijau layaknya putri ataupun pakaian bidadari pakai selendang, kadang bisa putih-putih seperti kuntilanak, itu yang kadang sering jahil. Nah, tadi yang saya katakan ada sosok yang gede seperti raksasa berbulu lebat, katanya namanya Ki Gedeng Rewok. Dia lari lagi ke tempat semula, teman-teman. Katanya tadi takut ataupun tidak mau gesekan dengan kami. Di sisi lain, saya pesan kepada teman-teman sekali lagi, meskipun mondar-mandir di sini, ini jalan, ternyata jalan untuk akses makhluk tersebut. Namun yang sering melakukan gangguan ataupun jahil itu sosok perempuan yang kadang berubah-ubah bentuk, kadang bisa menyerupai nenek-nenek, kadang bisa wanita cantik berpakaian hijau layaknya putri ataupun pakaian bidadari pakai selendang, kadang bisa putih-putih seperti kuntilanak, itu yang kadang sering jahil. Nah, tadi yang saya katakan ada sosok yang gede seperti raksasa berbulu lebat, katanya namanya Ki Gedeng Rewok. Dia lari lagi ke tempat semula, teman-teman. Katanya tadi takut ataupun tidak mau gesekan dengan kami. Kita lihat di atas sana memang kelihatan jalan raya antara Pemalang, Comal, dan Pekalongan. Itu jalan yang kita gunakan umumnya, teman-teman juga tahu, jalan Pantura. Itu jalan secara dohir hidup di dunia, perjalanan kita ataupun jalan buat kita. Namun di sisi lain, yang namanya makhluk ataupun energi dunia lain sama juga ada jalan-jalan ataupun seperti layaknya kehidupan di dunia ini. Di antaranya tadi yang saya katakan, di sini ternyata ada jalur lurus sampai ke utara sana, sampai ujung Balik Comal boleh dikatakan. Nah, itu antara jalan
Dohir dan Jalan Huaib itu berarti ada persimpangan. Namun demikian kepada teman-teman saya pesan sekali lagi, meskipun dimanapun dalam perjalanan, dan saya tekankan misalnya Anda semua melewati jembatan sebelah timur Candi Mekar, tadi saya bilang di awal untuk menghormati atau mengingatkan, paling tidak untuk mengklakson ataupun mengedip lampu biar makhluk tersebut bisa untuk menyingkir. Tetap jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja eksplor ataupun penelusuran pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe sama tekan loncengnya dan tonton terus video-video kami di channel Ruang Misteri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penelusuran malam hari ini ada kekurangan ataupun salah kata ataupun salah pandang. Semuanya dari hal apapun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.